Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Kabar baik ya? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, anak hebat Indonesia. Oke, hari ini kita belajar bersama Bu Eti lagi dalam tematik kelas 5, tema 4, subtema 1, pembelajaran 1, yaitu menyimpulkan isi pantun dan menulis pantun serta gangguan kesehatan pada organ peredaran darah manusia. Menyimpulkan isi pantun dan menulis pantun. Anak-anak, tentunya kita sudah sering mendengar tentang pantun ya. Apa itu pantun? Pantun adalah bentuk puisi Indonesia atau Melayu. Tiap bait biasanya terdiri atas 4 baris yang bersaja atau berima ABAB. Ciri-ciri pantun yaitu terdiri dari 4 baris, memiliki pola saja ABAB. Baris pertama dan kedua berisi kalimat sampiran, dan baris ketiga dan keempat merupakan isi pantun. Jenis-jenis pantun ada beberapa, yaitu pantun nasihat, pantun teka-teki, pantun agama, pantun anak muda, pantun jenaka, pantun peribahasa, dan pantun kiasan. Sekarang kita menyimpulkan isi pantun. Bagaimana cara menyimpulkan isi pantun? Tentunya harus melewati beberapa langkah, yaitu yang pertama, menentukan tema dan makna pantun. Yang kedua, menemukan kata kunci pada bagian isi. 3. Menentukan pesan atau amanat dalam pantun. Sekarang bagaimana cara menulis pantun? Langkah-langkahnya yaitu 1. Memahami aturan dalam pantun. 2. Menentukan tema. 3. Menulis isi. 4. Menulis sampiran. Nah, sekarang kita belajar tentang gangguan kesehatan pada organ peredaran darah manusia. Tahukah kamu apa fungsi darah? Ya, darah memiliki peran yang sangat penting di dalam tubuh kita. Darah berfungsi mengedarkan makanan dan oksigen ke seluruh tubuh. Darah juga berperan dalam menjaga keseimbangan tubuh serta menjaga kekebalan tubuh dari penyakit. Apa ya yang terjadi jika tubuh kita terdapat gangguan dalam sistem peredaran darah? Jika terjadi gangguan dalam sistem peredaran darah, maka akan berdampak buruk pada bagian tubuh lainnya. Gangguan pada peredaran darah manusia. Gangguan peredaran darah pada manusia antara lain hipertensi dan hipotensi. Hipertensi adalah keadaan ketika tekanan darah di dalam pembuluh arteri lebih tinggi dari normal, atau sering disebut juga dengan tekanan darah tinggi. Sedangkan hipotensi adalah keadaan ketika tekanan darah di dalam lebih rendah dibandingkan normal, atau sering disebut dengan tekanan darah rendah. Penyebab hipertensi antara lain usia lanjut, faktor keturunan, gaya hidup tidak sehat, kelebihan berat badan, kurang berolahraga, banyak mengonsumsi makanan yang berkadar garam tinggi, dan stres. Sedangkan penyebab hipotensi yaitu karena faktor usia, pengobatan, dan cuaca. Berikutnya adalah anemia. Anemia merupakan penyakit kekurangan sel darah merah. Penyebabnya antara lain
pendarahan yang hebat sehingga darah banyak yang terbuang, kekurangan zat besi, kanker tulang yang menyebabkan terganggunya pembentukan sel darah merah. Ciri-ciri penderita anemia: cepat lelah, sering sakit kepala, wajah pucat. Cara mencegah anemia yaitu dengan cara mengonsumsi makanan yang kaya zat besi seperti daging sapi, daging kambing, hati, sayur bayam, kentang, dan kacang polong. Berikutnya adalah stroke. Stroke disebabkan karena pecah atau tersumbatnya pembuluh darah di otak sehingga otak tidak mendapatkan asupan nutrisi dan oksigen yang mengakibatkan fungsi saraf terganggu. Penyebabnya antara lain gaya hidup tidak sehat, hipertensi, dan stres. Berikutnya adalah jantung koroner. Jantung koroner adalah kondisi yang terjadi ketika pembuluh darah utama yang menyuplai darah ke jantung atau pembuluh darah koroner mengalami kerusakan. Penyebab jantung koroner antara lain tumbukan kolesterol pada pembuluh darah dan proses peradangan. Pencegahannya dapat dilakukan dengan cara mengontrol tekanan darah secara teratur, tidak merokok, menjaga berat badan ideal, memeriksa gula darah secara rutin, diet kolesterol, berpikir positif dan olahraga teratur, makan makanan bergizi, dan gaya hidup sehat. Berikutnya adalah leukemia. Leukemia adalah penyakit yang disebabkan oleh berlebihnya produksi sel darah putih. Sel darah putih akan memakan sel darah merah. Akibatnya, tubuh akan kekurangan sel darah merah. Penderita leukemia harus rutin melakukan transfusi darah untuk menerima asupan sel darah merah. Nah, anak-anak, itu tadi pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.